Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR Code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar, lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor IKTP, nama lengkap yang sesuai dengan IKTP-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan IKTP, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah IKTP-mu, selfie dengan IKTP dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto IKTP, buka akses kamera dan foto, lalu foto IKTP-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi, upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan IKTP. Foto dirimu dengan pose memegang IKTP seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund-in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund-in. Setelah kamu melakukan fund-in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
Halo, selamat sore para hadirin sekalian, para peserta webinar. Selamat datang di acara webinar PT Samuel Sekuritas Indonesia, Tumbuh dan Bersinar Bersama NSSS, PT Nusantara Sawit Sejahtera pada Jumat hari ini, tanggal 3 Maret 2023. Saya, Gita, sebagai moderator, mengucapkan selamat datang kepada para pembicara, Bapak Yosua Sizoki sebagai Equity Research Analyst Samuel Sekuritas, dan Dr. Kishore Kumar sebagai bintang tamu kita pada webinar sore ini. Selamat datang juga kepada Ibu Miming selaku founder Samuel Sekuritas. Terima kasih para hadirin atas kesediaan waktunya untuk hadir menyaksikan webinar ini. Sebelum acara dimulai, agenda acara pada sore ini diawali dengan pembahasan pandangan analisis pada IPO NSSS oleh Bapak Yosua, kemudian dilanjutkan dengan talk show mengenai testimoni dari salah satu investor NSSS oleh Dr. Kishore Kumar. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Bapak Yosua bisa dimulai. Oke, terima kasih Ibu Gita untuk sudah memperkenalkan. Jadi teman-teman semua atau para peserta webinar, salam kenal. Nama saya Yosua Sizoki, analis dari Samuel Sekuritas Indonesia, dan di sini kita akan mencoba memaparkan ya apa sih NSSS itu dan potensinya ke depan seperti apa dari pandangan saya pribadi. Saya izin share screen sebentar. Oke, dan ini adalah NSSS atau PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk yang sebentar lagi akan listing di bursa saham kita. Dan yang paling pertama kalau kita lihat ya, NSSS ini sudah berdiri dari tahun 2009 dan cukup established, dan sampai detik ini sudah ditanam, karena dia perusahaan sawit, dia sudah menanam sekitar 27.000 hektar, ya termasuk ada plasma di sana, dan NSSS ini berdiri dengan 5 anak usaha yang masing-masing mempunyai kebun sawit masing-masing ya. Jadi ada 5, jadi yang baru tertanam ada 27.000 hektar. Nah, dia fokus di industri hulu dari perkebunan sawit, yaitu adalah menciptakan CPO dari tanaman sawit mereka, dan jadi paling utama dia adalah TBS atau tandan buah segar, lalu yang kedua adalah crude palm oil atau CPO, dan yang terakhir adalah palm kernel. Dan dari situ mereka menghasilkan dan juga mendapatkan revenue dari situ. Dan sampai detik ini yang perlu di-highlight memang yang berbeda dengan sawit-sawit yang lain adalah NSSS ini memiliki umur tanaman yang sangat muda atau jauh lebih muda dibandingkan dengan kompetitornya, yaitu rata-rata di 7 tahun sesuai prospektus ya di tahun 2022 Juli. Dan kalau dengan track record yang ada, NSSS ini tandan buah segarnya atau FFB yang biasa kita sebut, yaitu setiap tahunnya itu tumbuhnya cukup signifikan, yaitu 13% dari tahun 2018 hingga 2021, dan kita bisa prediksi ke depannya dengan umur yang muda, kita akan bisa melihat bahwa ke depannya pertumbuhan dari produksi tandan buah segarnya itu akan terus meningkat. Dan dengan potensi yang ada, dengan volume yang terus tumbuh, dan kalau kita lihat juga dengan harga yang mendukung, sehingga EBITDA marginnya juga cukup tinggi ya, hampir 50% dari total. Jadi kita pikir ini adalah salah satu perusahaan terbaik di Indonesia dari segi EBITDA marginnya, dan salah satu yang terbaik juga di industri sawit. Selanjutnya memang mereka ini terdiri dari 5 estate ya yang tadi saya sudah sampaikan, dan dimiliki oleh Pak Teguh Patriawan, keluarga dari Pak Teguh Patriawan, dan kedepannya akan ada masuk masyarakat. Jadi grup strukturnya ini ke depan akan berubah dengan adanya tambahan dana baru. Mereka akan mengembangkan bisnis plantation atau bisnis sawit lebih besar lagi ke depannya. Nah, di slide ini saya akan memperlihatkan bahwa setiap tahun dari mulai tahun 2009 hingga 2022 kemarin itu pertumbuhan dari jumlah hektar yang ditanam itu terus meningkat ya. Dan perlu diketahui ini adalah inti saja, plasma tidak masuk di sini, tapi kalau melihat dari sini dengan strong growth yang ada, kemungkinan besar akan membuat kedepannya produksinya terus meningkat.
Dan kita bisa bukan hanya 5 tahun ke depan akan meningkat, tapi kita bisa melihat dalam 10 tahun atau 15 tahun ke depan itu pertumbuhan dari produksinya masih akan terus meningkat ya. Dan bagaimana NSS ini bisa seperti itu, bisa mendapatkan EBITDA margin yang tinggi dan juga pertumbuhan TBS yang tinggi juga, ini didukung oleh manajemen yang handal. Dari board commissioners-nya sendiri ada 3, Ibu Esther, lalu Pak Rahmat Prambudi, dan juga Pak Robianto yang menjadi komisioner di sana. Plus juga kalau kita lihat dari direktur-direkturnya, ada Pak Teguh Patriawan yang sudah pengalamannya sangat tinggi di industri sawit, dan dia juga sudah memiliki 40 tahun lah pengalamannya, 40 tahun lebih pengalaman di industri sawit ini, jadi dia tahu bagaimana caranya untuk menghasilkan produksi yang besar dan efisien, dan bisa menghemat cost ya. Dan Pak Teguh dibantu oleh Ibu Mini Wati Kasmita sebagai Direktur Finance-nya, lalu juga ada Pak Kurniadi Patriawan juga Direktur di sana, dan mereka semua secara total mempunyai pengalaman di industri plantation itu lebih dari 10 tahun, jadi cukup profesional mereka. Dan Pak Teguh dibantu dengan Ibu Mini dan Pak Kurniadi ini akan membuat NSSS ke depannya akan lebih strong lagi. Dan tidak ketinggalan juga ada senior eksekutifnya, ada Pak Budi Wijana sebagai komite audit, lalu juga ada Pak Petrus sebagai COSEC-nya. Nah, secara sekilas bisnisnya memang terbagi dengan 3 area besar ya, yaitu ada di Kota Waringin Timur, Gunung Mas, dan juga Kapuas. Dan detik ini mungkin yang banyak ditanam ada di kebun pertama, yaitu ada di NSP Nusantara Sawit Persada, ada 13.000 hektar di sana, dan kebun kedua ada Borneo Sawit Perdana, dan juga sudah banyak juga ada 8.000 hektar yang sudah ditanam di sana, dan juga di kebun ketiga juga sudah 5.700 hektar sudah ditanam, dan di sana ada banyak land bank lagi ya di sana, jadi masih ada potensi untuk growth di sana. Nah, selanjutnya ada di Kapuas, yaitu adalah Hamparan Mitra Abadi dan juga Bina Sarana Sawit Utama. Ini adalah cikal bakal ataupun adalah masa depan dari NSSS, karena ini adalah masih dalam land bank ya, dalam bentuknya masih land bank ataupun belum ditanam, sehingga ini akan memicu ke depannya ketika ini ditanam, salah satunya menggunakan dana dari IPO, akan membuat pertumbuhan dari produksinya terus meningkat. Dan itu yang kita harapkan terjadi, dan potensinya akan sangat besar untuk NSSS ke depannya. Dan bisnis prosesnya ini sangat comply dengan regulasi yang ada, dan ESG juga. Jadi kalau kita lihat yang pertama adalah land clearing dulu, licensing dulu. Jadi mereka harus dapatkan sertifikasi untuk mengelola tanahnya. Lalu ketika sudah didapat, baru akan melakukan pembibitan ataupun membuat bibitnya ini menjadi tumbuh. Dan setelah itu baru land clearing dan planting tanpa mengurangi tanpa membakar hutan dan tanpa membuat lahan gambut menjadi lahan tanam seperti itu. Jadi secara ESG mereka sangat comply. Lalu setelah ditanam itu akan terus ada pemupukan, lalu juga ada perawatan dari kebun-kebunnya, sehingga membuat NSSS sekarang mempunyai produksi yang sangat lebat ya, kalau kita bisa lihat ya. Nah, setelah produksinya cukup banyak di pohon, lalu dipanen, lalu diproses di mill yang mereka punya, dan dari mill yang mereka punya ini akan langsung dialihkan ataupun dijual kepada konsumen mereka. Nah, jadi dari segi bisnis strategi mereka pun cukup menarik, di mana mereka dari awal sudah memikirkan bahwa bibit premium akan dipakai untuk apa? Untuk membuat produksinya sangat melimpah. Karena bibit premium ini sangat akan jadi berbeda dengan bibit-bibit yang tidak premium dari segi yield ataupun dari tumbuhannya. Dan lalu monitoringnya langsung secara ketat, dan karena tadi para direksi juga sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi di industri sawit, sehingga mereka bisa memonitor kesehatan dari tanaman, lalu juga menggunakan inovasi-inovasi terbaru untuk memaksimalkan yield yang ada. Dan juga infrastrukturnya juga cukup solid ya.
di mana mereka punya piping line sendiri dari pabrik menuju port ya, dan di situ akan membuat dia cukup signifikan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kalau kita lihat human resources-nya juga sangat di ini ya. Human resources sangat banyak diperhatikan oleh dia, karena kita tahu dari segi tanaman tumbuhan sawit ini membutuhkan banyak sekali lapangan kerja, banyak sekali melibatkan manusia. Jadi manusia-manusia yang handal dan juga infrastruktur untuk para pekerja ini cukup baik juga, dan itu membuat NSSS bisa mempunyai yield yang tinggi juga. Next. Dan ya, yang paling penting tadi yang barusan saya bilang, yaitu adalah tentang ESG. Karena itulah ISPO ataupun lisensi yang ada berlaku di Indonesia itu sangat menjadi perhatian, dan NSS mempunyai sertifikasi tersebut untuk tanaman ataupun lahan-lahan yang sudah ditanamnya. Jadi secara legal ataupun secara ESG mereka sangat comply, dan dengan comply dengan ESG tersebut itulah yang membuahkan hasil dengan tadi yield yang cukup signifikan juga, tanpa mengurangi tanpa ada masalah di mana-mana, ataupun misal dari lingkungan, tanpa merusak lingkungan, tanpa bentrok dengan tetangga ataupun bentrok dengan masyarakat sekitar, seperti itu. Dan CSR juga cukup jalan. Nah, kalau kita berkaca dengan industri ataupun CPO ini, kan NSS ini berada di hulu dari industri sawit, sehingga cukup baik kalau kita berbicara tentang industrinya terlebih dahulu, di mana sampai detik ini ekspor sawit ya itu adalah penyumbang dari PDB kita juga yang cukup tinggi, dan pertumbuhannya sangat signifikan kalau kita lihat di kiri atas ya, di bagian kiri atas ini pertumbuhan cukup signifikan. Dan kalau kita lihat juga berkaca kepada industri minyak goreng di dunia, palm oil atau CPO ataupun minyak goreng dari sawit itu sangat mendominasi, di mana kalau kita lihat di sini dari total 100% industri minyak nabati di dunia, 35,7%-nya itu dikuasai oleh palm oil, dan dari situ memperlihatkan bahwa industri ini sangat dibutuhkan oleh dunia, sehingga demand-nya sangat tinggi, dan tentu saja itu akan membuat apa yang diproduksi oleh NSSS ini akan selalu terjual, akan selalu habis karena kebutuhannya sangat tinggi. Dan selain jadi minyak goreng, kalau kita tahu ya, sekarang ini green energy sangat booming, dan palm oil ataupun CPO ini bisa diubah menjadi biodiesel. Dan itulah kenapa sekarang dengan peningkatan biodiesel yang sangat tinggi ya, produksi yang sangat tinggi, ini juga jadi demand untuk palm oil dan akan terus ada, dan kedepannya juga pertumbuhannya sangat signifikan. Dari situlah kita lihat bahwa misalkan ada 1-2 negara yang tidak kembali mengimpor palm oil ataupun CPO, maka bisa digantikan oleh biodiesel ini ya, yang notabene hampir semuanya itu untuk memenuhi kebutuhan Indonesia sendiri. So itu yang cukup hebatnya dari CPO di Indonesia terutama. Nah, kalau melihat dari yang lain ya, sekarang kan banyak black campaign ya, di mana yang misalkan palm oil ini sangat merusak atau apa ya, dan kalau kita lihat faktanya ini kita ambil dari Our World in Data.org dan juga United Nations, di mana palm oil ataupun tumbuhan sawit itu akan bisa membuat minyak sehektar ya, 1 hektar tumbuhan sawit itu bisa menghasilkan 4 ton. Ya, jadi 4 ton dalam 1 hektar. Itu cukup tinggi. Kalau kita lihat yang lain, sunflower, rapeseed, ataupun soybean, ya, itu 1 hektar hanya menghasilkan 0,7 ton saja. Jadi kalau misalkan palm oil ini ditebang ataupun tidak boleh lagi, maka dengan kebutuhan manusia di Indonesia, bukan di Indonesia saja, tapi di dunia ini, maka akan banyak lagi hutan-hutan yang ditebang, akan banyak lagi daerah-daerah yang dijadikan kebun untuk soybean, rapeseed, ataupun sunflower.
dan itu membuat global warming lebih cepat. Jadi menurut saya dengan adanya palm oil yang anugerah dari Tuhan, di mana dengan 1 hektar saja bisa menghasilkan 4 ton, maka itu menjadi keunggulan yang sangat jauh ya dibandingkan yang lain. Kita anggap palm oil dihilangkan, maka masuk ke rapeseed, maka akan 3 kali lipat atau 4 kali lipat pembukaan lahan untuk minyak goreng saja. Dan kita tahu ya, penggunaan minyak goreng itu bukan hanya untuk food, bukan untuk makanan saja, tapi juga produk-produk lain ya, seperti sabun, lipstick, deterjen, itu juga menggunakan palm oil products. Jadi sangat-sangat banyak manfaat dari palm oil, dan juga sekarang masuk dari biodiesel. Nah, untuk NSSS dengan tadi sektornya yang cukup menarik dan juga melihat dia sebagai perusahaan sawit yang cukup unggul juga, kita melihat ada 6 key point untuk NSSS. Yang paling pertama dan yang memang paling penting di industri ini yaitu adalah umur tanaman yang sangat muda. Dengan umur yang tanaman sangat muda ini akan membuat produksinya terus meningkat, karena sekarang umurnya 7 dan akan prime ataupun akan berbuah sangat lebat itu dari umur 9 hingga 13. Jadi potensinya masih ada. Dengan umur sekarang saja sudah bagus, apalagi nanti kita tunggu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu akan terus growth ya. Jadi kalau para teman-teman mau melihat perusahaan yang bisa growth cukup tinggi dari segi produksi tanpa cost yang meningkat, maka perkebunan sawit yang muda adalah salah satu yang bisa dilihat. Lalu yang kedua, ini yang mungkin jarang yang ada yang punya, yaitu adalah premium dari CPO yang dihasilkan dengan FFA ataupun free fatty acid yang kurang dari 3%. Nah, kurangnya 3% ini artinya adalah dia lebih sehat dan juga bisa mendapatkan benefit dari harga jual yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Dan yang benefit terakhir adalah pasti terjual, karena para produsen selalu melihat kalau misalkan free fatty acid ya kurang dari 3%, itu yang dicari. Kalau tidak ada, baru cari yang di atas itu. Tapi kalau selagi ada yang free fatty acid ya di bawah 3%, para produsen minyak goreng akan mencari produk tersebut. Maka dari itulah kenapa kita yakin produk-produk yang dijual oleh NSSS atau yang diproduksi oleh NSSS akan terjual habis kepada para konsumennya. Lalu yang ketiga, lokasi yang cukup strategis di Kalimantan Tengah, di mana dekat dengan Sampit, dekat dengan Palangkaraya dan Sampit yang menjadi airport utama, lalu juga banyak juga jalur sungai yang bisa dipakai, lalu juga dekat dengan port ya. Jadi banyak keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh NSSS, terutama di lokasi yang cukup strategis. Nah, yang keempat tadi saya sudah bilang bahwa dia punya sistem delivery yang sangat efisien dengan pipeline dari pabrik yang langsung menuju port, sehingga mereka tidak perlu lagi ongkos untuk dapat memindahkan produknya dari pabrik ke port baru masuk ke kapal. Nah, kapal ini milik para produsen minyak gorengnya. Jadi secara cepat dan efisien karena tidak ada lagi menggunakan truk, jadi bisa langsung menuju kapal yang untuk dijual. Jadi dengan demikian kalau kita lihat dari situ, maka secara cost itu sangat efisien. Dan kelima, memang tadi ya kita tahu di lead oleh Pak Teguh dan didukung oleh Bu Mini dan Pak Adi, itu membuat manajemennya sangat handal untuk mengelola perusahaan ini di industri sawit ini. Dan kalau kita lihat juga dengan potensi-potensi yang ada dan dengan growth yang tinggi tadi, berarti profitability-nya akan sustain untuk terus tumbuh, dan juga operating cash flow-nya juga sangat-sangat terjaga. Dan itulah kenapa kita cukup suka untuk NSSS. Nah, ini bukti bahwa dari segi umur tanaman di tahun 2021, NSSS ini paling muda, ya, 7,2. Dibanding yang lain itu sudah di atas kepala 10. Bahkan ada beberapa yang sudah masuk ke umur 18 dan 19 tahun. Dan kita tahu bahwa semakin tua atau lewat dari 15 tahun umur tanaman, itu satu sulit untuk di-harvest ataupun sulit untuk dipanen. Yang kedua adalah yield-nya sudah berkurang. Nah,
NSSS masih jauh dari fase tersebut, dan tapi kompetitor-kompetitor ya sekarang sudah banyak yang masuk ke fase tersebut, sehingga ini yang menjadi keunggulan utama dari NSSS, di mana umur tanamannya sangat muda untuk mendukung, sekali lagi, untuk mendukung pertumbuhan produksi dan pertumbuhan laba ke depannya. Dan ini yang kedua tadi, dengan CPO dengan kualitas yang sangat premium, di mana bisa perusahaan ini bisa menjaga FFA itu kurang dari 3%. Karena tadi banyak inovasi, banyak juga dari pengalaman yang ada dari para manajemen bisa membuat lebih kompleks ataupun lebih secure buah yang ada ini dengan kualitas yang premium. Nah, lokasi yang strategis itu juga terlihat dari gambar di sini, di mana di kanan ini memperlihatkan bahwa NSSS ini fokus di Kalimantan Tengah, di mana jarak antar kebun itu sangat dekat ya, tidak lebih dari 90 kilo. Jadi dengan jarak yang dekat tersebut bisa mengirimkan produk dari kebun satu ke kebun lainnya untuk diolah, gitu ya, dengan lebih cepat dan efisien, tanpa ada yang terbuang, dan cost juga bisa lebih terjaga. Dan kalau kita lihat tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dari airport ke Sampit dan Palangkaraya itu dekat dengan kebun yang ada di NSSS, jadi cukup mudah digapai. Dan selanjutnya memang dengan adanya direct piping system ini membuat produksi ataupun dari produksinya NSSS ini untuk diambil oleh para konsumen sangat cepat, efisien, dan juga tidak memakan waktu, dan juga tidak ada cost untuk transportasi lagi. Ini ya gambar yang ada. Jadi cukup bagus. Nah, secara cash flow dia cukup baik karena dari tahun ke tahun terus meningkat, dan kita tahu bahwa semakin besar, semakin banyak buah yang dihasilkan, cost-nya akan stabil, tapi buahnya akan terus membesar, dan itu membuat efek di mana secara revenue naik, tapi cost-nya akan lebih tidak naik lagi ya, karena tadi cost-nya rata-rata pupuk dan juga pemanenan, dan itu biasanya tidak banyak berubah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk NSSS. Jadi paling utamanya dari NSSS tadi, umur tanaman yang muda itu akan membuat ke depannya sangat bagus. Jadi kalau kita berkaca investasi mana yang bisa sustain untuk jangka panjang, tentu saja adalah perkebunan sawit, karena dia terus tumbuh, terus berbuah, terus menghasilkan, tapi kita pilih-pilih yang muda, dan NSSS menawarkan hal tersebut. Mungkin itu Ibu Gita untuk pemaparan saya untuk hari ini. Thank you. Oke, baik Bapak Yosua, terima kasih atas pembahasannya yang cukup singkat dan jelas dan lengkap. Terima kasih ya Bapak Yosua. Oke, untuk sesi selanjutnya, ini kita kedatangan bintang tamu nih ceritanya. Ada Dr. Kishore Kumar. Jadi selanjutnya ada talk show mengenai testimoni dari salah satu investor kita, NSSS, yaitu Bapak Dr. Kishore Kumar. Halo Bapak Dr. Kishore Kumar. Halo Gita. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Oke Pak, kita mulai ya talk show-nya ya, untuk mempersingkat waktu juga. Oke. Jadi gini, sebelum masuk topik mengenai NSSS nih Pak, dari sudut pandang investor, kita mau tanya nih sedikit mengenai Dr. Kishore. Kalau dari gelarnya, kita sama-sama tahu ya profesi Dr. Kishore ini, tapi kita mau tanya-tanya sedikit nih keseharian dan kesibukan Bapak dokter nih, selain sebagai dokter itu apa aja ya Pak, kalau boleh tahu? Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya Dr. Kishore. Saya sudah 30 tahun sekarang punya klinik di Sunter. Kegiatan saya selain praktek dokter, ya investasi, saham, dan lain-lain. Masalah kesibukan itu cuma urusan pengaturan waktu lah, time management. Kalau kita bisa mengatur waktu, pasti kita bisa meluangkan waktu. Oke, baik dok. Nah, kita semua udah dengar nih kesibukan dari Dr. Kishore apa aja. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, bicara soal investasi saham oleh Dr. Kishore ini sudah berapa lama ya Bapak mulai investasi saham, dan sebelumnya apa sudah pernah ya investasi di instrumen produk
investasi lainnya? Ya, saya main saham sejak tahun 2006. Ya, 2006 sempat waktu krisis 2008 sempat berhenti, kemudian di 2013 mulai aktif lagi. Masalah investasi, banyak kita investasi. Saya main saham, ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah, dan juga trading saham harian juga kita lakukan trading saham juga. Wah, mantap juga nih dokter nih. Nah, sekarang kita masuk nih Pak. Pak Dokter, soal NSSS yang sedang memasuki masa penawaran umum ini mulai dari hari kemarin tuh Pak, tanggal 2 Maret. Sebelumnya dokter tahu nggak mengenai NSSS ini dari mana ya dok? Saya memang nasabah setia dari Samuel Sekuritas, dan saya ada klien-kliennya kita juga. Ya, saya selalu dikirimkan berita-berita soal NSSS, mau listing, mau IPO, sampai prospektus, semua bacaan dikirim, dan saya pelajarin, saya pelan-pelan baca prospektusnya, dari situ saya memutuskan untuk masuk NSSS. Wah, syukurlah, alhamdulillah ya Pak kalau gitu. Tadi kan sudah disampaikan nih sama dokter kalau setelah baca dan menelaah prospektus dari NSSS itu sendiri, dokter memutuskan untuk investasi nih di NSSS. Kalau yang dokter ketahui tentang sawit itu sebelum kenal NSSS itu apa ya dok? Oke, saham-saham sawit ada juga TAPG, DSNG, banyak saham-saham sawit lainnya. Cuma saya masuk ya, sawit itu produk unggulan komoditas di Indonesia juga, dan salah satu produk yang banyak sekali digunakan sehari-hari oleh kita dalam bentuk minyak goreng, mentega, pasta gigi, juga dari produk-produk kosmetik juga ada yang pakai sawit juga. Nah, melihat dari komoditas unggulan dan juga salah satu ekspor unggulan juga untuk negara kita juga keluar juga, maka sawit adalah pilihan yang cukup baik. Dan udah banyak dijabarkan tadi sama Joshua soal sawit juga secara mendalam. Jadi memang itulah pilihan saya sawit. Oke, ternyata dokter udah cukup ngerti ya fakta-fakta menarik sawit nih. Bahkan di sela-sela kesibukannya aja sebagai dokter aja masih sempat loh riset NSSS dan sawit. Hebat nih Pak Kishore. Kemudian kalau dari jawaban dokter tadi nih, sekarang saya mau tanya juga apa sih yang buat dokter itu jatuhin pilihan untuk portofolio untuk investasi di NSSS? Oke, seperti tadi udah disebut juga sama Joshua bahwa sawit adalah aset tanaman yang usianya masih muda dibandingkan dengan perusahaan sawit lain yang sudah go public. Tentu dengan usia tanaman yang masih muda, artinya peluang untuk bertumbuhnya itu masih sangat besar. Mampu menghasilkan buah sawit yang dengan kualitas yang baik serta memproduksi minyak kelapa sawit dengan kualitas yang premium. Jadi menurut saya sebagai investor, NSSS ini memiliki prospek yang sangat bagus dan mempunyai keunggulan-keunggulan yang lebih, dan rencana bisnisnya juga sangat menarik untuk masa depan. Oke, siap dok. Nah, tadi tuh masalah tadi udah dibahas juga riset aset, riset produk minyak sawitnya juga dokter udah kenal semua nih. Nah, seperti yang kita tahu kan NSSS itu dikelola dan dipimpin oleh orang yang udah ngerti nih, udah ahli di bidangnya. Kalau dari dokter sendiri, apa sempat melakukan riset juga nih, dok, sama manajemen NSS, kira-kira gimana dari pandangan dokter? Tentu saya kalau kita mau invest dimanapun pasti kita akan belajar riset semaksimal mungkin, dan banyak nama-nama yang sudah disebut tadi juga sebelumnya oleh Joshua, Pak Teguh Patriawan yang sudah 40 tahun, terus dia juga sekarang dibantu dengan anaknya Kurniawan Patriawan yang sudah 9 tahun. Jadi merupakan bisnis dari generasi ke generasi, berarti untuk jangka panjangnya bisnis ini akan tetap ada. Di samping itu juga ada tadi disebut juga ada Ibu Miniwati Kasmita, direktur yang mengontrol, dan masih banyak lagi nama-nama lain juga, Budi Wijana, Pak Petrus. Jadi semuanya ini saya lihat pengalamannya di atas, ada yang 40 tahun, 25 tahun, dan juga perkebunan kelapa sudah mengembangkan sekitar 150.000 hektar perkebunan kelapa sawit serta merintis NSSS dari nol. Dan melihat dari komitmen Pak Teguh sampai
bisa kaderisasi ke putranya juga untuk masa depan. Saya sama sekali tidak meragukan dengan bisnis masa depan dari NSSS ini. Oke, wah luar biasa nih Dokter Kishore nih, udah kenal banget nih ya sama NSSS dari dari figur-figurnya, juga dari manajemennya. Hebat nih Bapak, sebelum investasi benar-benar harus belajar dulu ya Pak, jadi nggak asal pilih gitu kan. Jadi nih Pak, selain kelebihan-kelebihan NSSS yang sudah dokter sebutkan tadi, kira-kira dengan penawaran yang diberikan dari segi harga maupun warrant yang ditawarkan, kira-kira gimana nih menurut dokter? Wah, ini valuasinya sangat menarik juga, harga juga Rp127 juga menarik, ditambah lagi adanya sweetener, pemanis, warrant, di mana 2 saham induk dapat 1 warrant secara gratis. Dan warrant ini harga tebusnya atau exercise-nya kita bilang di harga Rp190. Biasanya kalau warrant harga tebusnya 190, sahamnya harus di atas 190 supaya kita semua yang pegang warrant bisa exercise, dan ini warrant ini kita akan bisa tebus setelah 18 bulan mendatang. Berarti kita bayangkan bahwa 18 bulan dari harga listing, harga seharusnya di atas Rp190. Itu yang sangat menarik juga. Adanya warrant itu sangat menarik sekali untuk saya. Oke, sangat optimis sekali ya berarti Pak Dokter ini setelah kita dengar-dengar nih jawaban dari dokter, jadi memang NSS ini memberikan pemanis atau sweetener bagi para investor yang membeli 2 saham baru, nanti dia akan mendapatkan 1 warrant dengan cuma-cuma alias gratis. Warrant ini bisa dikonversi menjadi saham pada harga Rp190 dan periode pelaksanaannya bisa dilakukan pada 11 September 2023 sampai 11 September 2024. Nah, buat para hadirin sekalian yang hadir di Zoom hari ini dan belum sempat subscribe hari ini, kita masih ada waktu, dan dari tanggal 2 Maret kemarin sampai tanggal 8 Maret 2023 untuk subscribe saham NSSS. Plus dapat 1 warrant melalui aplikasi Star ataupun di website eIPO. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung acara nih, Pak Dokter, nggak kerasa ya. Jadi sebelum menutup acara hari ini, Dokter, mungkin bisa memberikan kesan atau pesan yang mau disampaikan kira-kira setelah berbincang-bincang hari ini, Dok? Oke, yang pertama-tama kepada seluruh tim Samuel, saya sangat berterima kasih sudah bersedia mengundang saya untuk acara testimoni dan talk show ini. Untuk seluruh tim Nusantara Sawit, kita harapkan NSSS ini akan menjadi IPO yang sangat sukses di harga penawarannya pada tanggal 10 Maret. Dan saya sudah bergabung investasi, saya ajak semua setelah menghadiri Zoom ini untuk semuanya, ayo kita nabung saham NSSS. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Miming juga yang telah mengundang saya ke sini, dan kepada Gita khususnya. Oke, terima kasih dokter atas kesan dan pesan yang disampaikan dokter. Terima kasih juga untuk para hadirin yang sudah hadir hari ini ya. Sampai jumpa lagi pada acara-acara berikutnya nih. Tapi ini saya lihat ya di Q&A ini banyak nih pertanyaan-pertanyaan nih. Kira-kira dari Bapak Yosua mungkin ada yang ditambahkan atau mungkin bisa jawab nih Q&A. Dokter, terima kasih ya dokter. Iya. Terima kasih banyak dokter untuk sesi ini, sangat menggugah ya bagi kami sih. Terima kasih juga untuk kepercayaan kepada Samuel. Dan mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Yang pertama ini dari Andi Ramakusuma, di mana dia bertanya bagaimana NSSS ini bisa menghadapi hutang jangka pendek dan jangka panjangnya, sedangkan laba pendapatannya masih agak minim. Sedangkan dari produksi CPO dari tahun ke tahun belum tentu NSSS bisa mendapatkan profitabilitas yang bagus. Nah, dari pertanyaan ini mungkin saya jawab pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama ini adalah tentang bagaimana menghadapi hutang. Nah, kalau kita tahu perusahaan sawit itu cukup awal ketika mereka menanam sawit, mereka butuh dana yang cukup tinggi juga karena
Satu, untuk merawat kebun ini harus ada pemupukan, lalu juga harus sudah ada juga orang yang melakukan perawatan ya. Jadi cash flow-nya akan banyak ke sana, dan itulah mengapa NSSS dari awal sudah harus meminjam uang dulu dari perbankan. Dan kita tahu harusnya kalau misalkan dari situ pas umur tanaman masih sangat muda maka belum menghasilkan. Tapi yang menarik adalah perbankan mau untuk ngasih dana kepada NSSS ataupun perkebunan sawit yang muda ya. Karena perbankan juga tahu bahwa kedepannya ini akan prospektif, dan juga kedepannya para perbankan ini cukup yakin bahwa perusahaan ini bisa membayar hutang mereka. Karena tadi mereka tahu bagaimana produksi ketika umur 4 tahun sudah berbuah, itu terus sampai umur 9 tahun buahnya 3 kali lipat, dari 9 tahun ke 13 itu buahnya terus meningkat, dan baru akan sedikit melambat ketika umur sudah mencapai 20 tahunan. Nah, dari situ saja kita tahu bahwa hutang-hutang yang ada ini satu memang dipakai untuk berinvestasi di tanaman-tanaman, sehingga cukup baik ya, bukan untuk hura-hura atau apa gitu ya. Jadi memang investasi di tanaman plus juga membuat pabrik kelapa sawitnya terutama. Nah, kalau misalkan ke depannya NSSS ini terus berbuah, dan kita dari analis bisanya memforecast bahwa kita lihat bahwa CPO itu harga flat aja ya, semua flat. Jadi mau AALI, mau Lonsu, mau yang lain itu sama ya, harga jualnya juga flat. Maka yang punya pertumbuhannya itu growth-nya dari mana? Tentu dari volume. Nah, karena NSSS ini volumenya menurut kita akan terus meningkat, sehingga sangat cukup wajar bahwa hutang-hutangnya ini, karena tadi dipakai untuk investasi di awal, itu akan terus berkurang dengan sendirinya karena dengan keuntungan yang ada. Ya, karena tadi dari awal memang perusahaan sawit itu kulturnya adalah, budayanya adalah cost-nya ini fix, rata-rata fix, karena tadi pemupukan dengan hektar yang sama, pemupukannya terus sama ya, mungkin harganya saja yang berbeda, dan juga pemanenannya juga lebarnya juga ketakar ya untuk kenaikannya. Jadi dari situ sudah memperlihatkan bahwa secara umum industri ini ataupun NSSS ini cukup prospektif, dan yakin bahwa kedepannya hutang jangka panjang dan jangka pendeknya akan lambat laun akan hilang ya, ataupun terlunasi, lebih seperti itu. Dan yang kedua tadi dari Pak Andi juga, belum tentu produksinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini yang menurut saya agak memang bisa dibilang belum tentu, tapi kemungkinannya sangat tinggi, di mana kebun sawit itu selalu berbuah setiap tahun karena terus dirawat. Dan tadi ya, semakin meningkatnya produksi sawit, maka ketika diperas semakin banyak juga produksi CPO-nya. Dan karena CPO-nya makin banyak dari pabrik ataupun dari kebun ya, yang diolah di pabrik, itu akan membuat produktivitas dan juga labanya terus akan meningkat. Jadi dengan demikian menurut saya sangat cukup gampang ataupun mudah ya bagi NSSS ke depannya untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan dari Pak Vijay Fulwani ya di chat, di mana penjualannya kemana, domestik atau ekspor? Kalau ekspor ke negara mana saja. Nah, kalau untuk ini, karena NSSS ini dengan skup yang ada, mereka lebih banyak untuk melayani pasar domestik. Dan pasar domestiknya ini off-taker-nya sudah ada, perusahaan besar di Indonesia, yaitu adalah dari Sinarmas, sehingga tidak perlu ragu kedepannya tetap akan ada yang ngambil CPO-nya. Plus juga tadi saya sudah bilang bahwa FFA-nya kurang dari 3%, yang dimana itu adalah premium dan juga lebih produksinya CPO-nya ini lebih premium dari NSSS, sehingga banyak yang ngantri untuk beli CPO dari NSSS karena tadi free fatty acid-nya kurang dari 3%. Dan mungkin itu ya menurut saya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada lagi, Ibu Gita?
Oke, terima kasih Pak Yosua atas ini penjelasannya untuk menjawab Q&A kita pada sore ini. Oke, untuk selanjutnya ini ada Bu Miming. Kira-kira Bu Miming ada sepatah dua patah kata, Bu? Kira-kira, Bu? Oh, oke. Oke, lanjut aja ya kalau gitu. Oke, kiranya cukup sekian acara pada sore hari ini. Terima kasih untuk para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Semoga kita tunggu ya nanti listing saham Nusantara Sawit Sejahtera NSSS pada tanggal 10 Maret 2023. Semoga semuanya berjalan lancar dan ciamik lah. Sukses selalu NSSS dan tim Samuel Sekuritas. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Kishore Kumar untuk menyempatkan hadir di acara ini, Pak. Semoga sukses dan sehat selalu. Oke, sebelum ditutup acaranya kita foto bareng dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Lagi, 3, 2, 1. Satu kali lagi. Oke, boleh? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Jangan lupa ya beli IPO NSSS ya. Jangan lupa bisa dipesan melalui aplikasi kami Star di Samuel Sekuritas Indonesia. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.